Dan jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan tombol loncengnya, serta bagikan. Bisa mengambil satu kursi, ada di selatan TK, mungkin ditaruh di tempat di mimbar. Mas Lana mungkin bisa mengkoordinasi ngambil kursi di samping TK mungkin. Oh, sudah. Monggo Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Dr. Ade Supriyati SPHI SSI MA, Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Al-Amin beserta jajarannya, Ketua Yayasan Masjid Al-Amin beserta jajarannya, Ketua RW 03 beserta jajarannya dan Ketua RT-nya, Ketua Takmir dan Ketua Panitia Idul Adha beserta jajarannya, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan insyaallah nanti salat Id bersama-sama di lapangan kompleks Perumahan Sukasih Permeni dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, umatnya, dan wabil khusus kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada hari ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pagi hari insyaallah kita akan melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha dan juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Semoga rangkaian ibadah ini akan membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita serta kurban kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Selain itu insyaallah amal ibadah kita diterima dan dicatat sebagai amal soleh serta mendapatkan berupa peningkatan derajat takwa, pahala, kesehatan, kemuliaan dan kesejahteraan yang mengalir kepada kita dan diberikan tambahan kesehatan jasmani rohani, sehat sosialnya, sehat ekonominya, sehat spiritualnya. Pada kesempatan kami kami mewakili panitia. Intinya bahwa pelaksanaan ini kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semuanya, baik material maupun moral yang telah diberikan kepada kita panitia, sehingga pelaksanaan ini insya Allah bisa berjalan dengan lancar.
kami lampurkan berkaitan dengan korban. Untuk korban sapi ada 10 kelompok, mungkin bisa nanti dilihat di daftar. Kemudian alhamdulillah kambing itu sebanyak 21 ekor. Sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada sahibul korban sapi maupun kambing. Semoga mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pahalanya terus mengalir kepada keluarga daripada sahibul, sehingga menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, penuh berkah, dan tingkat ketakwaan keimanan semakin meningkat. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Takmir dan Ketua Panitia Idul Adha beserta jajarannya atas usaha yang maksimal sehingga terwujudnya kegiatan Idul Adha ini, yang telah bekerja dari awal hingga akhir dengan iringan doa semoga mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Ade Supriyati SSI STHI MA yang tadi sudah disebutkan, dosen dari Pandanaran dan seterusnya. Nah, sedikit numpang dari informasi pembangunan masjid ya. Mungkin alhamdulillah dengan gerakan cepat 7 bulan bisa sudah dipakai untuk sholat tarawih bersama. Dan tentunya kami laporkan nanti yang jangka pendek itu adalah pengerjaan dinding GRC yang salah satu sampelnya sudah dipasang. Itu yang besar-besar ada 8. Yang dari barat itu luasnya 18,5 meter, kemudian yang berikutnya 17,5, kemudian berikutnya 17,5. Paling tidak hampir sama, dan per meter itu 700.000. Yang paling barat ini total biaya kurang lebih kalau dihitung 12.950.000. Yang lainnya 12.250.000. Yang sebelah utara hampir sama, tidak jauh. Jadi totalnya nanti yang sebelah selatan yang 3 itu kurang lebih 37.450.000. Yang utara hampir sama, sehingga totalnya nanti 74.900.000. Kemudian lantai 1 pembuatan nanti yang timur marbot, ruang takmir, kemudian ruang remesap plus sekretarisnya. Kemudian yang keempat nanti berikutnya adalah pemasangan tiang. 4 titik ada 6, 3 selatan, 3 utara dalam rangka perluasan serambi yang masjid yang lama, sehingga nanti diperluas jadi 2 meter selatan, 2 meter utara, sehingga akan tambah 4 meter persegi. Jangka panjang mungkin singkat saja, nanti corgak lantai 1, lantai 2 masjid yang baru. Itu kemudian pembuatan menara, ya nanti posisi itu tinggi 30 meter dengan dasaran 4 meter persegi. Yang berikutnya nanti ubah enamel dari vendor, kurang lebihnya 520 juta masih nego. Setelah panitia mengucapkan terima kasih kepada para donatur semuanya dan mungkin calon donatur, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala selalu mengalir ke keluarga para donatur. Kami atas takmir dan panitia Idul Adha mohon maaf sebesar-besarnya bila kami dalam melaksanakan di sana sini ada kekurangan, itulah kami manusiawi, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya nanti kami mengharap kepada yang terhormat Ustadz Dr. Ade Supriyati THI SSI MA untuk menjadi khotib dan imam pada Idul Adha hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon
maaf yang sebesar-besarnya, dengan iringan semua jamaah yang hadir pada hari ini diberikan tambahan kesehatan jasmani rohani sehingga ibadahnya tambah grengseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatul 'idil adha rak'atain jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi ja'ala al-khalila Ibrahima. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi ja'ala al-khalila Ibrahima imaman lana wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan udakhiruha li yaumil qiyam. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa kunu ma'as sadiqin. I'lamu anna hadzal yawm yawmun 'azim. Laqad syarafahu Allahu bi tabhiyah liqaulihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abthar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam suasana gembira pagi hari ini kita semua merayakan hari raya Idul Adha. Kita berkumpul bersama-sama di tempat ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan, dalam rangka kita bersama-sama melantunkan takbir, tahmid, tasbih, mengagungkan Allah, memuji Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai ungkapan rasa syukur kita serta rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, keselamatan, kelapangan rizki, dan Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita yang tiada lain. Hidup kita ini harus kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah kepadaku. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan di dunia ini, walaupun itu kelihatan seperti aktivitas dunia,
tetapi harus senantiasa kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, sehingga aktivitas dunia itu akan bernilai aktivitas akhirat dan tentunya akan bernilai pahala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita semua mengagungkan dan memuji asma Allah, Tuhan yang Maha Agung, lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan menghayati kalimat takbir dan tahmid ini di dalam hati kita masing-masing, kita bisa merasakan bahwa diri kita sangatlah kecil di hadapan Allah. Kita lemah di hadapan Allah. Sebagai hamba Allah, kita laksana seperti budak di hadapan majikannya. Kita tidak berdaya, hanya Allah yang berkuasa. Maka dengan demikian, marilah kita mengakui bahwa Allah lah zat yang luar biasa, zat yang maha berkuasa, yang harus senantiasa kita agungkan, yang harus senantiasa kita sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat ini, marilah kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Perintah Allah dan larangannya telah jelas dituangkan di dalam Al-Quran dan kemudian diperjelas lagi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diperjelas lagi oleh para ulama-ulama kita, yang tentunya harus senantiasa kita mengikuti aturan-aturan tersebut agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan pengakuan bahwa Allah adalah zat yang agung, maka janganlah kita bersikap sombong, takabur, sombong karena kejabatan kita, karena kekuasaan kita, karena kedudukan kita, karena harta kita. Buanglah sifat sombong tersebut, karena semua yang kita miliki yang melekat pada diri kita tiada lain adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak untuk mencabut apa yang ada pada diri kita, dan kita tidak akan bisa melawan Allah. Maka dari itu, tundukkan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah, dan tentunya juga kita harus tundukkan hati kita di hadapan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita sama-sama makhluk yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mulia di sisi Allah kecuali kadar keimanan yang menentukannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam senantiasa kita juga harus panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Karena Nabi Muhammad telah dipilih oleh Allah sebagai Nabi yang terbaik, sebagai Rasul yang terbaik, yang telah diberi amanah ajaran-ajaran syariat Islam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada umat Islam. Maka dari itu, atas jasa Nabi Muhammad kita semua bisa hadir di sini sholat Idul Adha. Atas jasa Nabi Muhammad kita bisa mengenal Islam, kita bisa sholat, kita bisa beribadah kepada Allah, dan kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Dan insya Allah ketika kita istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah, kita akan bahagia juga di akhirat nanti. Allahumma amin. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita mengenang peristiwa sejarah yang agung yang melibatkan dua orang Rasul Allah yang tetap dikenang sepanjang zaman, yaitu kisah ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja. Sang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah langsung dari Allah lewat mimpi bahwa ia harus mengorbankan Ismail, putra kesayangannya. Kemudian Nabi Ibrahim terjadi konflik batin yang bergejolak. Di satu sisi dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi dia merasa berat ketika dia sekian lama menunggu kehadiran anak, dan ketika anak itu hadir lalu kemudian Allah menghendaki agar anaknya dikorbankan. Sebagai seorang ayah yang bijak, Nabi Ibrahim tidak lantas kemudian menjalankan perintah Allah secara sepihak, tetapi Nabi Ibrahim terlebih dahulu mengajak anaknya Ismail untuk bermusyawarah. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, semalam aku bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana menurut pendapatmu. Apa jawaban yang dilontarkan oleh Ismail? Ternyata Ismail adalah seorang anak yang soleh. Ketika di usia yang masih muda, dia mengatakan dengan kesabaran, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menjumpai diriku sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Dalam peristiwa yang mengharukan itu dan detik-detik yang amat dramatis, ternyata Allah memunculkan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Karena Allah tidak akan mungkin memerintah untuk menyembelih manusia. Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor kambing, dan bukan berarti lalu kemudian Ismail berubah menjadi kambing, bukan. Di dalam kitab tafsir dikatakan di sana ketika Nabi Ibrahim menyentuhkan pisaunya, tiba-tiba ada penghalang di lehernya sehingga pisau itu tidak menyentuh leher. Kemudian saat itu Ibrahim memalingkan wajahnya dan di sampingnya ada seekor kambing. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih kambing tersebut sebagai ganti dari Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah prolog sejarah berkurban. Maka sebagai epilog dari peristiwa penting itu, Allah mensyariatkan bagi umat ini yang berkelebihan hartanya agar melaksanakan ibadah kurban setahun sekali pada saat hari raya Idul Adha. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di dalam sejarah peradaban manusia, yaitu mengorbankan anaknya yang secara manusiawi tentunya itu terasa berat, sulit untuk diterima. Akan tetapi bagi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, hal itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan, karena perintah Allah tidak bisa kita lawan. Bahkan cinta kita kepada Allah haruslah melebihi segala-galanya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi, "Salasum man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma."
wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda ila kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. 3 hal apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, hendaknya dia lebih cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dibandingkan kepada yang lainnya, bahkan dibandingkan cintanya kepada keluarganya, bahkan dibandingkan cintanya kepada orang tuanya atau anaknya, dia lebih memilih cinta kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, yang menyempurnakan iman kita, yaitu adalah kita mencintai orang lain, mengasihi orang lain, menyayangi orang lain semata-mata karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaannya. Dan yang ketiga, yang menyempurnakan iman kita adalah kita tidak mau kembali kepada perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak mau kembali kepada kemaksiatan setelah kita bertobat. Justru kita harus selalu meningkatkan amal kebaikan agar kita dijauhkan dari neraka dan tentunya surga yang kita harapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan. Sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan yang sering mendominasi diri kita harus ditundukkan serta dibuang jauh-jauh. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa secara struktur tubuh manusia itu mirip dengan hewan. Ada sisi yang membedakan, yaitu akalnya. Kita sama dengan hewan, kita makan, hewan juga makan. Kita bisa menghasilkan anak keturunan, hewan juga punya anak keturunan. Kita bisa bergerak dari satu tempat yang lain, hewan pun sama. Ada satu yang membedakan, yaitu akalnya. Bagaimana kita menggunakan akal dan hati kita dengan baik untuk bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan dan menghasilkan kebenaran yang tentunya harus selalu kita wujudkan sehari-hari. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hikmah inilah yang diajarkan di dalam berkurban, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasy ayat 37, dinyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban dan darah-darah kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum. Justru yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian semua. Maka hendaknya ibadah kurban yang kita lakukan harus senantiasa kita landasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ibadah kurban ini kita jadikan sebagai ajang kesombongan. Jangan dijadikan ibadah kurban sebagai pamer kekayaan. Jangan dijadikan ibadah kurban sebagai pesta-pesta kesenangan, tetapi jadikanlah ibadah kurban ini sebagai wujud pengorbanan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Jika kita ingin mendapatkan bahagia di dunia dan akhirat, maka harus senantiasa kita korbankan. Bahkan dalam salah satu riwayat Ibnu Abbas dikatakan, jika ada orang yang tidak mampu berkurban dengan kambing atau sapi, maka silakan menyembelih apapun yang dia bisa. Yang penting hewan itu halal. Nyembelih ayam juga nggak apa-apa. Kalau misalkan dia betul-betul tidak mampu, sebagai simbol pengorbanan bagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, akhirnya marilah kita bersama-sama memusatkan perhatian kita kepada Allah, seraya menundukkan kepala, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperkenankan semua doa dan permohonan kita.
Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Wa subhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa haddara fihi minal ghurur. Ahmadahu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmudin wa ajallu mashkurin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasrahu Allahu lana sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi aqama manarul islami ba'da ad-duhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim. Faksiru minas salati 'alan nabiyyil karim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimina wa dammir a'da' ad-din wa ahlikil kafarata wal mubtadi'a wal musyrikin. Allahumma fina syarrul zalimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Terima kasih sudah menonton. Silakan tonton video kami berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan tombol loncengnya serta bagikan.